Bab 296. Semua gagal. Kennedy Han gila. Tidak hanya menantang 100 besar pengobatan di konferensi pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi juga menantang penonton nasional. Dia menantang seluruh praktisi pengobatan Tiongkok negara Asia dengan kekuatan satu orang. Ini gila. Siapa yang akan menyetujui orang tua yang keras kepala ini? Tunggu sampai bos muncul dan melihat orang ini dipermalukan di depan umum. Di internet, ada banyak komentar negatif dan makian yang ditunjukkan. Aku akan menantangmu. Dari panggung, seorang lelaki tua muncul. Dia adalah seorang dokter di sebuah klinik medis di Medical Street. Dia berusia lebih dari 70 tahun dan sudah mempelajari pengobatan Tiongkok sejak dia masih remaja. Dia sudah berlatih pengobatan Tiongkok selama lebih dari 50 tahun. Menurut konsep tradisionalnya, pengobatan Tiongkok sudah diturunkan selama ribuan tahun. Dia melangkahkan kakinya naik ke atas panggung. Dia ahli dalam akupuntur, mengandalkan teknik pemijatan yang dikenal sebagai Medical Street. Kompetisi pertama dimulai. Di bawah pantauan penonton nasional, dokter tua asal Asia ini melakukan pertandingannya dengan Kennedy Han. Namun, ternyata praktisi pengobatan Tiongkok kuno itu gagal total. Jika satu sudah muncul, maka akan ada yang kedua. Pada waktu berikutnya, orang-orang terus naik ke panggung untuk menantang, tetapi semuanya gagal. Kennedy Han luar biasa dalam setiap aspek yang dia tunjukkan. Melihat, mencium, bertanya, akupuntur, dan penelitian obat semuanya membuat para dokter di Medical Street kewalahan, dan lebih dari 100 orang yang mendapat tes keterampilan medis kali ini gagal. Ini sudah jam 2 siang. Semua orang belum makan. Mereka menunggu penampilan kekalahan Kennedy Han. Tapi Kennedy Han sudah merasa lapar. Setelah mengalahkan lawan lagi, dia berkata dengan keras, "Aku lapar, kita akan makan dulu, dan akan kembali setelah makan. Aku selalu menepati apa yang aku katakan, dan siapapun boleh menantangku sebelum jam 12 malam ini." Setelah berbicara, dia pergi di bawah tatapan lampu yang tidak terhitung jumlahnya. Penonton di venue juga perlahan menghilang. Kingston Jiang dan Klutang juga pergi bersama. Pusat kota, restoran, ruangan pribadi. Klutang dan Kingston Jiang duduk berhadapan. Melihat jika Kingston Jiang juga melihat dirinya sendiri, Klutang juga sedikit malu, membelai rambutnya dengan ekspresi malu di wajahnya. Kingston Jiang bingung. Mengapa Klutang tidak memiliki ekspresi ini ketika dia bersamanya, tetapi sekarang dia menunjukkan ekspresi malu seperti ini? Apa? Klutang bereaksi dan menatap Kingston Jiang. Dia melihat wajah tampan itu, dan dia tertarik padanya. Jika kamu bisa menikah dengannya, kamu bisa melihat wajah ini setiap pagi ketika kamu bangun. Dia berpikir dalam hati. Memikirkan hal ini, dia tersipu tanpa sadar. "Kamu, ada apa denganmu? Kenapa wajahmu memerah?" Tidak. Klutang buru-buru menundukkan kepalanya dan bertanya, "Kamu, apa yang ingin kamu katakan?" Kingston Jiang berkata dengan ringan, "Sebenarnya, suamimu, Kingston Jiang, adalah pria yang baik, dia hanya dijebak." Mendengar itu, wajah Klutang tenggelam dan berkata, "Tuan Muda Jiang, jangan membicarakannya. Dia melakukan hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Aku sangat kecewa padanya." Klutang juga tahu beberapa hal yang berhubungan dengan cinta. Di depan kekasihnya, tidak boleh memajukan pacar dan mantan suami, dan jika itu terjadi, maka posisimu akan diremehkan. Jika dia memiliki kebaikan Tuan Muda Jiang 1% saja, aku tidak akan terlalu mengkhawatirkannya. Lupakan saja, jangan bicarakan dia, Tuan Muda Jiang. Apa yang terjadi di Gunung Tian Shan? Mengapa berita kematianmu datang, tetapi kamu baik-baik saja? Kingston Jiang tidak ingin menyebutkan hal-hal ini lagi. Dia memandang Klutang dan ingin berbicara untuk dirinya sendiri, tetapi Klutang tampaknya percaya jika dia adalah bajingan yang lebih rendah dari binatang buas. Dia menghela nafas dalam-dalam. "Tuan Muda Jiang, kenapa malah menghela nafas seperti itu?
Tidak, tidak apa-apa, makanlah. Kingston Jiang tidak mengatakan apa-apa, jadi dia mengambil sumpitnya dan mulai menyantap makanannya. Dia membenamkan kepalanya dan menelannya. Pada saat ini, citranya sama sekali tidak cocok dengan pakaian pemakainya. Melihat popularitasnya, Klu Tang tidak bisa tidak memikirkan suaminya, Kingston Jiang. Popularitas kedua orang itu persis sama. Apa tentara belantara selatan makan seperti ini? Klu Tang sampai dibuat bingung. Tapi dia tidak banyak bertanya, juga mengambil sumpit dan makan dengan tenang. Setelah makan, keduanya kembali ke aula Medical Street lagi. Butuh lebih dari 1 jam bagi keduanya untuk pergi makan malam dan kembali. Tetapi ketika mereka kembali, semua orang di tempat itu sudah kembali. Mereka tidak ingin makan, dan mereka kembali setelah makan sedikit mie instan. Dan beberapa orang lainnya, bahkan tanpa makan, duduk bersama dan berdiskusi selama lebih dari 1 jam. Namun, setelah 1 jam berdiskusi, tidak ada solusi. Di hadapan Kennedy Han, yang hebat dalam keterampilan medis, mereka tidak memiliki penyelesaian apapun. Sore harinya, tantangan berlanjut. 100 praktisi pengobatan Tiongkok teratas ditantang satu persatu, tetapi mereka semua gagal dan dihancurkan. Perlahan, tidak ada dokter lain yang naik ke panggung untuk kehilangan wajah mereka. Kenapa? Tidak ada siapa-siapa lagi yang akan maju. Tidak ada yang datang ke panggung untuk menantangku. Bisakah dinyatakan jika pengobatan Tiongkok adalah cabang dari pengobatan negara K? Bisakah Chinese Medical Association diubah menjadi Han Medical Association? Suara Kennedy Han bergema di seluruh ruangan. Kata-kata kedua pembawa acara juga hilang tidak terdengar lagi. Mereka sangat tertekan. Mereka marah, tapi tidak bisa melakukan apapun. Apa ada orang lain? Eureka Kay memiliki ekspresi keengganan di wajahnya yang cantik, menatap beberapa dokter tua yang dihormati di kursi depan, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa kalian akan mengalah begitu saja? Dewa Tabib, kamu masih memiliki 1 kesempatan, bagaimana jika bertarung sekali lagi? Ya, Donnie juga turut menimpali. Semua kamera berbalik dan tetap pada Fang Yongji. Wajah tua Fang Yongji terlihat tidak berdaya saat ini. Di pagi hari, dia sudah bertarung dengan Kennedy Han, dan kemudian dia menonton banyak kompetisi yang sudah dia lakukan, dan dia juga memiliki pemahaman tentang keterampilan medis Kennedy Han. Kemampuannya tidak sebagus Kennedy Han dalam pengobatan Tiongkok. Bahkan jika bertarung 100 kali pun hasilnya tetap sama. Dewa Tabib, kenapa tidak mengatakan apapun? Tuan Fang, aku mengandalkanmu sekarang. Di pagi hari, kamu pasti belum menunjukkan semua kemampuanmu. Bertarunglah lagi dengannya. Dr. Fang, kamu adalah Dewa Tabib, kamu harus mempertahankan gelar Dewa Tabib selama 20 tahun. Banyak orang angkat bicara satu demi satu. Fang Yongji adalah harapan terakhir yang mereka miliki. Fang Yongji menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Aku tidak bisa dibandingkan dengan dia dalam hal keterampilan medis. Dia memang lebih baik dariku. Setelah 100 percobaan, aku mungkin masih tidak bisa mengalahkannya. Setelah itu semua orang dibuat kecewa. Di atas panggung, Kennedy Han tertawa, Dr. Fang, kamu sudah menyerah. Apa ini berarti kamu mengakui jika pengobatan Tiongkok berasal dari pengobatan negara K? Apa kamu akan membubarkan Chinese Medical Association, atau mengubahnya menjadi Han Medical Association? Melihat wajah Kennedy Han, semua orang merasa ingin menghabisinya. Jika ini bukan tempat umum, seseorang pasti bergegas ke panggung dan memukuli lelaki tua itu. Fang Yongji melirik Kennedy Han dan berkata, kamu memang lebih baik dalam keterampilan medis daripada aku, tetapi ini tidak membuktikan jika pengobatan Tiongkok berasal dari pengobatan negara K. Pak Tua Fang, apa maksudmu? Kamu mengatakan di pagi hari, jika kamu tidak bisa mengalahkanku, kamu akan mengakuinya, dan sekarang kamu menarik lagi perkataanmu itu. Wajah Kennedy Han tenggelam. Dia memandang wartawan media, melihat ke kamera, dan berkata dengan keras, warga Dasia pengobatan Tiongkok terlalu tidak berguna.
Pengobatan Tiongkok berasal dari pengobatan negara K, tetapi dia bahkan tidak mempelajari lapisan pengobatan negara K, dan Fang Yongji mempelajarinya hanya sebagian saja, dan dia bahkan menjadi dewa tabib dengan sia-sia, bahkan biaya berobat kepadanya mencapai 1 miliar lebih, dan dengan harga setinggi itu, apa masyarakat biasa bisa mengantri untuk diperiksa olehnya? Tujuan pengobatan negara K adalah untuk menyelamatkan yang kritis dan menyembuhkan yang terluka. Selanjutnya, Asosiasi Medis Nasional Negara K akan menetap di Jiangzhou Medical Street dan mendirikan pusat kesehatan. Presiden Asosiasi Medis Nasional berjanji tidak akan memungut biaya apapun, dan tidak menerapkan biaya pengobatan yang mahal, agar semua orang bisa melakukan pemeriksaan ke dokter. Selain itu, obat-obatan kami umumnya lebih dari 30% lebih murah daripada obat-obatan di pusat-pusat kesehatan utama di Medical Street. Kennedy Han terus berbicara. Meskipun ini bermanfaat bagi orang-orang Daxia, tapi orang-orang Daxia membencinya. Kingston Jiang sudah merasa cukup melihat tingkahnya, jadi dia berkata kepada Klu Tang, "Klu, sudah saatnya kamu muncul." Bersambung.